Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas untuk membahas materi tentang kontrol sistem dan PID. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Denny Primadi dengan NIM 440 2246 53138 kelas KS 3D. Mata kuliah Teknik Otomasi dan Kendali dengan dosen pengampu Bapak Rofik Cahyo Prayogo, STMT, Program Studi Rekayasa Perancangan Mekanik, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Itulah mengenai identitas diri saya. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang sistem kontrol dan PID. Selanjutnya, saya mengambil judul dan sumber materi ini dari buku Model Control Engineering 50th Edition Katsuki Ogata. Selanjutnya, nah teman-teman apakah tahu apa itu sistem kontrol? Sistem kontrol adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, dan menjaga suatu proses atau peralatan agar bekerja sesuai dengan kondisi yang diinginkan, misalnya menjaga suhu, tekanan, kecepatan motor, atau level air tetap stabil pada nilai tertentu. Nah, selanjutnya, apa itu feedback? Feedback adalah umpan baliknya. Ketika kita mengoperasikan sistem kontrol, maka ada umpan baliknya. Feedback ini adalah mekanisme dalam sistem kontrol yang dimana keluaran output sistem diukur dan dibandingkan dengan nilai acuan set point. Nah, hasil perbandingan ini digunakan untuk menyesuaikan masukan atau input agar kesalahan atau error bisa dikurangi atau dihilangkan. Nah, selanjutnya, apa itu PID control? Singkat saja, yaitu PID ini terbagi menjadi 3 huruf, yaitu P, I, dan D. Untuk P-nya adalah proporsional, I integral, D derivatif. Nah, proporsional itu adalah P itu gunanya untuk mengoreksi kesalahan secara langsung sesuai besar error. Yang kedua ada I, integral, yaitu menghilangkan kesalahan jangka panjang dengan menjumlahkan error dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada D, derivatif, memprediksi kecenderungan perubahan error sehingga sistem tidak berosilasi dan lebih stabil nantinya. Nah, mengapa sistem kontrol itu penting? Kontrol tekanan pada, nah, kita ambil saja contoh pada kontrol tekanan. Kontrol tekanan ini sangat penting karena tekanan secara langsung memengaruhi kestabilan sistem, keselamatan, dan kualitas proses. Dalam sistem pneumatik, aliran udara dan posisi akuator bergantung pada perbedaan tekanan. Jika tekanan tidak stabil, maka aktuator tidak dapat bergerak akurat, menyebabkan gangguan pada proses industri. Selain itu juga, tekanan menentukan daya keluaran. Jika terlalu rendah, maka gaya aktuator berkurang, sedangkan tekanan berlebih dapat merusak komponen atau menimbulkan kebocoran nantinya. Nah, secara dinamis, perubahan tekanan memengaruhi konstanta waktu sistem, yaitu respon lambat atau osilasi, sehingga kontrol dibutuhkan untuk menjaga kestabilan. Contoh nyatanya adalah nozzle flapper amplifier, yaitu pada sistem katup, yang dimana pengaturan tekanan balik diperlukan untuk akurasi posisi katup. Nah, mengapa sistem kontrol ini juga penting? Karena misal saja kita ambil pada sistem proses industri, yaitu sistem kontrol ini dapat menjaga stabilisasi proses, menjaga gangguan, mencegah keterlambatan respon, menjamin keselamatan dan keandalan. Yang kelima yaitu optimasi efisiensi energi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke komponen utama dalam sistem kontrol. Yang pertama itu ada set point, atau yang disebut adalah nilai yang diinginkan untuk variabel prosesal sistem.
Kita beri contoh saja ketika kita berjalan pada siang hari, yaitu ketika kita berjalan ke termostat atau menekan tombolnya lalu memilih angka pada 25 derajat Celcius, itulah yang disebut dengan set point, yang mana di dunia kontrol otomatis set point adalah angka target yang diinginkan atau sebuah patokan yang jadi tujuan sistem. Seperti itu. Set point ini juga disebut dengan reference input atau sinyal output yang akan dibandingkan dengan kondisi nyata nantinya. Yang kedua ada sensor atau alat atau measuring element atau alat ukur, yaitu mengukur output proses tekanan, suhu, level, dan itu akan mengirimkan sinyal kepada controller dalam bentuk yang sesuai atau tegangan displacement nantinya. Nah, kita ambil saja seperti yang tadi. Misal kita sekarang sistem butuh tahu berapa suhu sebenarnya di ruangan ini. Di dinding ada sensor suhu, yaitu seperti termometer digital. Sensor ini bekerja dengan membaca suhu udara lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik, misalnya tegangan. Nah, hasil dari bacaan sensor tersebut bisa jadi 28 derajat Celcius dan awalnya 25 derajat karena panas siang hari masuk dari jendela. Nah, sensor inilah yang menjadi mata sistem kontrol. Ia mengukur kondisi nyata, actual output, lalu mengirimkan ke pengendali dalam OGAT. Dalam sensor tersebut, measuring element dalam jalur umpan balik atau feedback path nantinya. Yang ketiga ada controller, yaitu membandingkan nilai set point dengan nilai dari sensor feedback, lalu menghasilkan sinyal kontrol untuk mengkoreksi perbedaan error. Setelah mendapatkan informasi yang tadi, giliran kontrol ini atau otak sistem ini bekerja. Kontrol menerima dua informasi penting. Yang pertama tadi ada target yang ditetapkan, yaitu 25 derajat Celcius atau set point-nya. Yang kedua ada kondisi nyata yang dibaca sensor, yaitu 28 derajat Celcius. Nah, kontrol ini lalu menghitung errornya dari set point dengan rumus set point dikurang output, yang yaitu 25 dikurang 28 ada minus 3 derajat Celcius. Artinya ruangan minus 3 derajat Celcius lebih panas dari yang diinginkan. Nah, tugas kontrol ini adalah memutuskan tindakan yang tepat agar error ini semakin kecil. Kalau sistemnya sederhana, mungkin hanya on-off control. Kalau terlalu panas, nyalakan AC. Kalau terlalu dingin, maka matikan AC. Tapi cara ini sering bikin suhu naik dan turun berosilasi. Untuk sistem yang lebih cerdas, digunakan PID control. Nah, PID ini juga bakal melihat saat ini juga profesional berapa lama error terjadi. Dan seberapa cepat error berubah. Dengan logika itu, ia bisa memberi perintah yang lebih halus dan stabil ke aktuator nantinya. Yang keempat yaitu aktuator, yaitu mengubah sinyal kontrol menjadi aksi fisik. Nah, misal saja kontrol ini sudah tahu apa yang harus dilakukan, tapi ia tidak bisa langsung mengubah suhunya. Ia hanya menghasilkan sinyal kecil, misalnya tegangan. Nah, disinilah peran aktuator. Aktuator bertindak sebagai otot atau ototnya sistem. Nah, ia menerima sinyal dari controller, lalu mengubahnya menjadi aksi yang nyata pada plan atau ruangan tersebut. Nah, jika suhu terlalu tinggi, maka aktuator bisa menyalakan kompresor AC melalui relay. Nah, jika suhu terlalu rendah, maka aktuator bisa menyalakan heater. Aktuator dijelaskan sebagai power device atau motor listrik, motor hidrolik, atau pneumatik, atau relay yang benar-benar menggerakkan sistem. Seperti itulah. Nah, alur lengkapnya, ketika Anda memilih target alur lengkapnya, kita ulang dari awal tadi. Alur lengkapnya ketika kita memilih target 25 poin, sistem akan membacanya di 28 derajat. Nah, lalu kontrol sistem menghitung errornya yaitu minus derajat dan memutuskan atau menyalakan AC tersebut. Aktuator menyalakan AC hingga ruangan mulai mendingin. Suhu perlahan turun 27 derajat Celcius menjadi 26 derajat Celcius, akhirnya stabil sekitar 25
derajat Celcius. Jika tiba-tiba ada gangguan, misal ada banyak orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut sehingga panas naiknya naik, sensor akan mendeteksi perubahan, kontrol menghitung error baru, lalu kalkulator kembali bertindak. Seperti itulah. Selanjutnya ada prinsip dasar PID. PID menjadi 3 bagian, yaitu proporsional. Yang pertama ada P. Nah, bagian P ini adalah bekerja dengan cara mengoreksi error secara langsung. Nah, kalau errornya besar, maka kontrolnya juga besar. Kalau errornya kecil, maka kontrolnya juga kecil. Ibarat kita menyetir mobil, kalau mobil terlalu jauh dari kita, langsung putar setir lebih besar. Kelebihan dari profesional yaitu respon yang cepat, namun ada kekurangan sering meninggalkan error kecil atau steady state error. Intinya, yang kedua ada integral I. Bagian I ini berfungsi untuk menghilangkan error jangka panjang. Dia juga menjumlahkan error yang terjadi dari waktu ke waktu. Kalau sistemnya terus melesat, integral akan semakin besar sampai kesalahan benar-benar menghilang. Nah, ibarat sopir tadi kan, dia selalu ingat, oh tadi saya melenceng ke kiri beberapa kali, berarti harus koreksi lebih ke kanan. Untuk kelebihan I ini, integral, yaitu error jangka panjang bisa hilang, namun kekurangannya kadang bikin sistem lambat bahkan osilasi. Selanjutnya, ada di bagian D, yaitu D ini adalah bagian yang seperti peramal. Dia memperkirakan arah perubahan error dan mengantisipasinya. Kalau error berubah cepat, maka dia akan bereaksi dengan kuat. Kalau error stabil, maka dia tenang saja. Ibarat sopir, dia adalah kemampuan membaca situasi. Kalau jalan di depan menurun tajam, saya harus memulai rem dari sekarang, biar mobil itu tidak kebablasan atau mulai lambat nantinya ketika di tanjakan turunan tajam tersebut. Nah, kelebihan dari D ini derivatif yaitu membuat sistem lebih halus, mencegah overshoot. Untuk kekurangannya tersendiri adalah sensitif terhadap noise. Nah, kalau kita gabungin P plus A plus I plus D. Nah, kalau ketiga komponen ini digabung, maka terjadi sempurna boom. Hasilnya adalah sistem kontrol yang sangat responsif, akurat, dan stabil nantinya. Tidak heran PID ini dipakai lebih dari 90% aplikasi industri otomatis. Nah, contoh sederhananya ada, itu yang pertama ada contoh sederhana yang itu adalah PID control di sistem pesawat. Nah, pesawat punya set point, misal ketinggian atau sudutnya yang diinginkan. Sensor. Nah, di PID control pesawat itu ada beberapa poin, ada input dan error detection. Pesawat mempunyai set point, misalnya ketinggian atau sudut pitch-nya yang diinginkan. Nah, di sensor ini atau akan membaca nilai aktual. Nah, selanjutnya itu ada sistem kontrol untuk menghitung errornya atau nilai yang diinginkan dikurang nilai aktual. Yang kedua ada output counter. Setelah error diproses, maka PID mengeluarkan sinyal koreksi ke servo aktuator yang menggerakkan elevator, rudder, atau aileron. Misalnya pesawat terlalu menunduk, maka akan lari ke PID akan mengirimkan sinyal, servo elevator akan naik dan pesawat kembali stabil. Yang ketiga ada loop berulang, yaitu feedback loop, yaitu proses ini terjadi terus-menerus dalam hitungan milidetik. Jadi pesawat selalu diperiksa, dikoreksi dulu, dikoreksi lalu dicek lagi sampai benar-benar stabil. Contoh kasusnya itu pada pitch control di Cessna 172. Pilot atau autopilot ingin pesawat terbang dengan pitch 5 derajat naik. Sensor baca tersebut pitch hanya 2 derajat. Nah, ada error berarti plus 3 derajat. Lalu menghitung PID-nya. Lalu PID menghitung P langsung naik elevator sesuai besar error. I-nya
Kalau sudah lama error, tetap ada, tambahkan dorongan ekstra. D. Kalau pesawat naik terlalu cepat, maka redam supaya tidak overshoot. Seperti itu. Yang terakhir ada elevator bergerak, yaitu pesawat naik ke 5 derajat. Seperti itu, dan PID terus memantau sampai kalau ada gangguan misal angin, PID langsung dikoreksi lagi. Selanjutnya yaitu ada di PID pada mobil autopilot Tesla. Yaitu ada 3 tahapan, yaitu yang pertama ada kontrol longitudinal, yaitu throttle up dan rem. Nah, di bagian ini kontrol longitudinal, yaitu yang pertama ada target. Target itu adalah jaga kecepatan dan jarak aman dengan mobil yang di depannya. Seperti error yang dihitung ada error speed, error distance. Di error speed itu adalah sama dengan target speed dikurangi dengan actual speed. Untuk di error distance, target distance dikurangi dengan actual distance. Dengan artinya, PID memproses error, P memberikan koreksi cepat sesuai besar error. Misal mobil terlalu dekat, langsung kita rem. Yang kedua dengan I, memperbaiki error yang menetap, yaitu misal mobil cenderung selalu lebih lambat dari target. Nah, trouble ditambah dengan perlahan. D-nya, mengantisipasi tren perubahan, misal mobil tiba melambat. Langsung saja sistem rem lebih cepat agar tidak menabrak. Outputnya, sinyal ke trouble rem lagi. Yang kedua ada control atau kemudian lane keeping, yaitu targetnya yaitu posisi mobil tetap di tengah jalur, namun sensor kamera mendeteksi garis jalan. Hitung error posisi mobil melenceng dari garis tengah. Nah, PID-nya memproses error. P-nya koreksi lalu ke arah setir. Untuk I-nya kembali bias jangka panjang, misalnya setir condong ke kiri. D-nya yaitu mencegah mobil zigzag dengan meredam koreksi yang berlebih. Nah, outputnya sudut setir yang halus dan stabil nantinya. Yang ketiga ada loop atau umpan balik. Proses ini terjadi real time dalam milidetik. Sensor baca ke error dihitung, ke PID olah, lanjut ke akuator eksekusi, lanjut ke sensor cek ulang, dan lanjut ke berulang. Contohnya saja pada Tesla Autopilot dengan PID. Seperti itu. Kita lanjut, kelebihan dan kekurangan, itu secara sederhana. Untuk kelebihan sendiri yaitu paling banyak digunakan di industri atau lebih dari 59 controller di industri adalah PID. 2. Umum dipakai untuk berbagai sistem kontrol, terutama jika model matematis plan yang tidak diketahui. Yang ketiga ada sederhana dalam praktis. Nah, PID ini mudah diimplementasikan dengan elektronik, pneumatik maupun digital. Yang keempat, efektif untuk proses nyata, yaitu mampu memberikan kontrol yang memuaskan pada sistem proses walau tidak selalu optimal. Untuk kelima, yaitu fleksibel. Artinya, ini dapat dituning di lapangan dengan aturan praktis seperti Ziegler-Nichols Tuning Rules. Di balik kelebihan, tentunya ada kekurangan. Untuk kekurangan tersebut adalah tidak selalu optimal. Artinya, hasil kontrol seringkali hanya memuaskan, bukan yang terbaik. Yang kedua, overshoot terlalu besar. Ini adalah mode tuning standar, yaitu misalnya Ziegler-Nichols, yaitu dapat menghasilkan maksimum overshoot yang tinggi sehingga perlu fine tuning lebih lanjut. Yang ketiga ada sensitif terhadap gangguan tertentu, misalnya set point, kickback, akibatnya aksi derivatif pada input referensi. Yang keempat, kurang sesuai dengan sistem kompleks. Artinya, jika model matematis tersedia, maka metode analitik atau kompresator modern sering lebih unggul. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada kesimpulan ini, yaitu ini merangkum semua dari materi awal hingga akhir. Materi PID, materi sistem kontrol dan PID. Sistem kontrol adalah suatu cara untuk
mengatur atau mengendalikan proses agar hasilnya sesuai yang diinginkan meskipun ada gangguan. Nah, ini dilakukan dengan feedback, yaitu membandingkan hasil nyata dengan nilai target set point, lalu mengkoreksi jika ada selisih. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah PID control yang bekerja dengan 3 aksi: P untuk mengurangi selisih error, I untuk menghilangkan sisa error, D untuk mempercepat respon supaya tidak terlalu lambat. Tujuan utamanya adalah menjaga proses tetap stabil, aman, hemat biaya, dan menghasilkan produk yang berkualitas. Komponen penting ini dalam sistem ini juga adalah set point, sensor, controller, dan actuator yang menggerakkan alat. PID juga punya banyak kelebihan seperti sederhana dan efektif untuk banyak proses industri, tetapi juga punya kekurangan, misalnya butuh pengaturan seperti tunning yang cepat dan sensitif terhadap gangguan atau noise. Nah, materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.